Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Tasa Nurani dari semester 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi lipid pada mata kuliah biokimia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, yuk kita kenalan dulu sama lipid. Nah, lipid ini didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam, serta sifatnya yang larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Nah, dalam makhluk hidup ini, lipid banyak sekali ditemukan pada lemak, ataupun minyak, ataupun trialgliserol, yang fungsinya ini untuk sebagai bahan bakar. Lalu selanjutnya fungsi lipid. Nah, lipid ini dapat dihasilkan dari tumbuhan maupun hewani maupun buah-buahan. Bahkan Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 20 yang menjelaskan salah satu contoh dari lipid itu sendiri adalah buah dari pohon tursina atau zaitun yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya fungsi lipid secara ilmiahnya. Yang pertama, penyimpanan energi dan transport. Yang kedua, struktur membran. Yang ketiga, kulit pelindung, komponen dinding sel. Dan yang keempat, penyampaian kimia. Selanjutnya ada contoh daripada lipid. Nah, gambar di samping adalah triacontanoid palmitat atau disebut lilin lebah. Nah, lilin lebah ini sangat kuat sekali yang mampu menampung lebah untuk tempat tinggalnya dan menghasilkan madu. Bahkan Allah SWT telah berfirman kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di bukit dan di tempat yang dibuat manusia. Sungguh luar biasa sekali. Untuk lebih jelasnya, lipid ini digolongkan menjadi dua, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Untuk lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol, dan dibedakan menjadi lemak, minyak, dan lilin. Sedangkan lipid kompleks mengandung gugus molekul lain, contohnya seperti fosfolipid. Dan selain mengandung asam-asam lemak, dalamnya juga mengandung residu asam fosfat. Nah, dalam video ini kita akan membahas 3 komponen atau kelompok utama daripada lipid. Yang pertama ada asam lemak, yang kedua fosfolipid, dan yang ketiga steroid. Akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama asam lemak. Nah, lemak atau yang disebut dengan fat ini adalah kelebihan kalori dalam tubuh. Lemak memiliki sel-sel adiposit yang juga disebut trigliserida, yang kemudian dipecah menjadi molekul kecil gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, jarang sekali ditemukan di alam dan memiliki rantai hidrokarbon C5 dengan gugus karboksil COOH. Kemudian sifat-sifat asam lemak. Yang pertama, asam lemak umumnya asam monokarboksilat berantai lurus. Yang kedua, mempunyai jumlah atom karbon genap. Yang ketiga, dapat dijenuhkan atau dapat mempunyai suhu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, asam lemak jenuh. Contohnya butirat, palmitat, stearat. Nah, ciri-cirinya memiliki rantai tunggal dengan 2 atom hidrogen. Lalu berdasarkan nutrisi, asam lemak ini termasuk asam lemak jahat. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Contohnya palmitoleat, oteat, dan lain sebagainya. Nah, cirinya memiliki ikatan rantai ganda. Asam lemak tak jenuh ini memiliki 2 bentuk, yaitu trans dan bentuk cis. Nah, bentuk trans memiliki atom H pada rantai gandanya berada pada sisi berlawanan sehingga bentuk rantainya lurus. Nah, lemak
ini sangat jahat. Kemudian untuk bentuk cheese, atom H-nya ini pada rantai ganda berada pada sisi yang sama sehingga bentuknya akan membengkok, dan bentuk cheese ini lemaknya baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar perbedaan antara asam lemak dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini memiliki rantai yang lurus. Nah, sedangkan untuk asam lemak tak jenuh, nah terlihat sedikit ada membengkok gitu. Dan selanjutnya untuk memperjelas juga perbedaan antara trans dan cis. Untuk trans ini kan H hidrogennya itu berlawanan. Sedangkan untuk cis ini H atomnya ini sejajar. Nah, selanjutnya pada gambar yang di awal kita juga menyinggung contoh daripada lemak maupun minyak. Jadi sebenarnya lemak dan minyak ini memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, jika pada suhu kamar lemak akan berbentuk padat, sedangkan untuk minyak akan berbentuk cair. Yang kedua, sebagian besar gliserida dalam hewan adalah berupa lemak hewani, sedangkan dalam tumbuhan cenderung berupa minyak nabati. Nah, tersusun juga atas asam lemak tak jenuh. Selanjutnya adalah tata nama asam lemak. Nah, pada gambar senyawa di atas, kenapa bisa dinamakan 18:1? Nah, angka 18 ini berasal dari jumlah atom C, sedangkan banding 1, nah 1 ini didapat dari adanya ikatan rantai ganda. Nah, di sini ada 1 ya rantai gandanya. Nah, lalu untuk penamaan cis dan transnya kan ya, kalau cis ini kan atom H-nya ini sejajar dengan atom H yang lainnya begitu. Lalu angka 9 ini didapatkan dari cis itu sendiri. Selanjutnya untuk tata nama asam lemak yang lain. Nah, yang pada B ini kita dapatkan atom C-nya ini ada sebanyak 20. Nah, untuk rantai ikatan gandanya ada 5 ya. Ada 5. Kemudian untuk mencari omega-nya ini dihitung dari atom C ujung. Nah, pada asam lemak ini juga ada yang namanya triacylglycerol. Apa sih itu? Triacylglycerol adalah ester dari gliserol dan asam-asam lemak. Selain trigliserida, mono dan diacylglycerol juga ditemukan di jaringan. Di dalamnya mengandung 1 atau 2 asam lemak diesterifikasi dengan gliserol. Yang perbedaan di antara tri, di, dan mono acylglycerol berpengaruh sangat signifikan terhadap sintesis dan hidrolisis triacylglycerol. Nah, ini adalah perbedaan penamaan triacylglycerol pada lemak dan minyak. Bisa dilihat untuk gambarnya, untuk penamaannya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan fosfolipid dan steroid akan dijelaskan pada part 2 dan part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.